Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan membahas mengenai Access Control List atau ACL. Nah, apa itu ACL? ACL atau Access Control List adalah salah satu alat dasar dalam jaringan Cisco. Alat ini memungkinkan administrator untuk mengontrol arus lalu lintas, memfilter paket, dan meningkatkan keamanan jaringan. Pada dasarnya, ACL adalah serangkaian aturan yang diterapkan pada antar muka router atau switch. Aturan-aturan ini menentukan apakah lalu lintas diizinkan atau ditolak berdasarkan parameter seperti alat IP, jenis protokol, atau nomor port. Nah, di sini ada fungsi Access Control List. Nah, fungsi Access Control List itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu untuk jaringan kecil. ACL bertindak sebagai firewall ringan, membantu memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Nah, lalu yang kedua untuk perusahaan. ACL menegakkan kepatuhan, mengelompokkan lalu lintas antar VLAN, dan menambahkan lapisan keamanan lain di luar firewall khusus atau peralatan keamanan. Nah, kesimpulannya, ACL bukan sekedar konsep teknis, melainkan alat praktis yang mendukung keamanan dan kinerja di lingkungan TIC modern. Nah, di sini ada jenisnya. Jenis ACL itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ACL standar. Fungsi utamanya hanya mencocokkan alamat IP sumber atau source IP address. Lalu kegunaannya paling baik digunakan untuk penyaringan sederhana, seperti membatasi akses subnet tertentu ke antarmuka manajemen. Lalu range-nya itu atau nomor identifikasinya itu menggunakan angka 1 sampai 99 dan 1300 sampai 1999. Nah, lalu di sini ada jenis yang keduanya. Jenis yang keduanya itu ada extended ACL. Nah, fungsinya itu mencocokkan IP sumber ditambah tujuan, protokol, dan port. Lalu, extended ACL ini berguna untuk kontrol yang lebih rinci, misalnya mengizinkan HTTP tetapi memblokir telnet. Nah, lalu range atau nomor identifikasinya itu mulai dari 100 sampai 199 dan dari 2000 sampai 2699. Nah, di sini ada name ACL, named ACL. Nah, lebih mudah dikelola karena name ACL lebih mudah name ACL name ACL lebih mudah dikelola karena menggunakan nama alih-alih angka. Lalu dukungan keduanya standar dan luas logika. Di sini ada contohnya. Contohnya itu IP Access List Extended Block Telnet. Lalu di enter dan di sini ada deny TCP any AQ23. Lalu permit IP any. Nah, ini adalah contohnya. Dan sekarang kita akan langsung mengimplementasikan bagaimana cara konfigurasi ACL ini atau Access Control List ini. Dan kita mulai ke Cisco-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologinya, kurang lebih seperti ini topologinya. Lalu di sini pertama-tama kita memasukkan VLAN-nya dulu ya. Ini switch yang sebelah sini. Oke, enable config terminal. Lalu masukkan VLAN 11. Interface range FA 0/1 sampai 2. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 11. Enter. Masukkan VLAN 12. Interface FA 0/3 sampai 4. Oh iya, kita lupa masukin range-nya. Sini range. Oke. Lalu switch port mode akses. Switch port akses VLAN 12. Lalu interface lagi range FA 0/5 sampai 6. Enter. Oh iya, kita lupa seharusnya jangan dulu interface, exit dulu, kita tambahkan dulu VLAN-nya ya. VLAN 13 interface range FA 0/5 sampai 6. Enter. Lalu switch port mode akses, switch port
akses VLAN 13. Lalu enter. Ini masuk ke interface FA0/7 yang menuju ke router ya. Enter. Report mode trunk. Kalau sudah, kita lanjut ke router 0. Enter. Enable config terminal. Lalu masuk ke interface range G0/0 sampai 1 no shutdown. Masuk lagi interface G0/0 titik 11 menuju ke plan 11 ya. Lalu encapsulation .1q11 IP address-nya yang ini ya. IP address-nya itu 123.123.1. Lalu 255.255.55.0. Enter. Kita masukkan IP DHCP-nya. DHCP pool 11. Lalu networknya 123.123.123.0. Lalu 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya atau default router-nya 123.123.1. Lalu DNS-nya 888. Lalu masukkan VLAN 12 ya, interface G0/0.12 encapsulation .1q12. Lalu IP address 124.124.0 255.255.255.0. Ya, kita lupa harusnya itu titik 1 ya, bukan titik 0. Titik 1, lalu enter. Sekarang masuk ke IP DHCP lagi. Pool 12. Networknya 124.124.1.255.255.255.0. Lalu dapat gateway-nya 124.124.1. DNS-nya 888. Lalu masuk ke interface VLAN 13 ya. 13 encapsulation .1q13 IP address 125.125.125.1 255.255.255.0. Lalu IP DHCP lalu IP DHCP full 13 network 125.125.125.0 enter. Default routernya 125.125.125.1. DNS-nya 888. Enter. Sekarang kita masukkan IP address yang ada di routernya. Yang ini, IP address ini. Kita masukkan interface G0/1. IP address 10.10.10.1 255.255.255.252. Enter. Kalau sudah, kita coba cepat dulu. Lalu kita mulai masukin IP address-nya. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah ada, sudah muncul. Oke, ini juga sama.
backstroke. Oke, ini juga sama ya, sudah muncul. Ini juga sama, satu lagi yang di bawah. Oke, yang di bawah lagi, backstroke. Nah, sudah ada ya semuanya. Sekarang kita lanjut konfigurasi pilar yang di sebelah sini. Tuh, kita masuk ke routernya, lalu ketik enable, config terminal, interface, range, G0/0 sampai 1, nah shutdown, lalu masuk ke interface pilarnya ya, G0/1.100, enter, encapsulation dot 1Q100, IP address-nya 172.16.23.1, lalu 255.255.255.0, enter. Masuk ke IP DHCP lagi, full 100, lalu networknya 172.16.230.255.255.255.0, enter. Default routernya 172.16.23.1, lalu DNS nya 888, lalu enter. Sekarang kita masukkan IP routernya G0/0, IP address 10.10.10.255.255.255.255.252, enter. Kalau sudah, kita lanjut ke switchnya. Ini ke sini, enable, config terminal, interface, range FA 0/2 sampai 4. Oh iya, kita lupa harusnya itu VLAN-nya dulu ya. Ini masukin VLAN-nya 100, interface, lalu switchport mode access, switchport akses VLAN 100. Lalu di sini masuk ke interface FA 0/1, switchport mode trunk. Oke, sudah ya. Kita coba masukkan. Sekarang kita coba percepat dulu. Kita masukkan IP address-nya, backstroke. Oke, sudah muncul. Sekarang kita lanjut ke server kedua. Ini backstroke, DHCP. Oke, di sini juga sama, backstroke, DHCP. Nah, sekarang kita masukkan konfigurasi RJRP ya. Nah, dari router 0 ini kita exit dulu, router RJRP 1, lalu networknya 10.10.10.0, network lagi, masukkan network yang ada di pilan ya. Pilan 11 itu 123.123.123.0. Lalu network pilan 12 itu 124.124.0. Lanjut ke pilan 17 itu 125.125.125.0. Ntar kita lanjut ke router yang keduanya, router 1 ya, exit. Lalu router AJRP 1, networknya 10.10.10.0.
10.0. Oke, ada notifnya, berarti itu sudah berhasil. Lanjut, network lagi. Network 172.16.23.0. Ntar sudah, kita coba koneksivitasnya. Ini ke sini, in progress. Coba kita klik successful. Di sini ke sini, successful juga. Ini ke sini, successful juga. Nah, sekarang kita lanjut mengkonfigurasi ACL-nya. Kita akan ACL kepada VLAN 13 ya. Kita memblokir ke VLAN 13. Sini kita exit IP access list, tanda tanya. Nah, di sini ada extended dan standar. Kita akan pilih standar aja, standar. Coba tanda tanya lagi. Nah, sini kita harus memilih nomornya ya, dari 1 sampai 99. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Kita pilih 1 saja. Enter. Sini coba tanda tanya lagi. Nah, di sini banyak sekali pilihannya, tetapi kita akan coba yang bagian deny dan format ini ya. Sekarang kita coba dulu deny, tanda tanya lagi. Nah, di sini kita harus memakai network ya, network dari IP yang mau kita blokir. Di sini ada ini, nah ini itu memblokir semua IP ya, semua VLAN. Host ini adalah a single host address. Nah, atau kata lainnya itu hanya satu IP address aja yang diblokir. Kalau ini semuanya ya, semua source host. Kita coba ketikkan IP-nya itu, kita ketikkan networknya itu 125 ya, yang VLAN 13 125.0. Lalu di sini kita pakai wildcard max. Wildcard maxnya itu 000.255. Lalu enter. Sini kita tanda tanya lagi. Lalu di sini kita masukkan format ini, yaitu kita mengizinkan semua VLAN kecuali VLAN 13 ya. Kita langsung enter saja di sini. Lalu kita coba cek do show access. Enter. Nah, access list ini membaca dari atas sampai ke bawah ya. Nah, ini kita tadi konfigurasi deny-nya dulu ini. Lalu kita lanjut mengkonfigurasi format any-nya ini. Nah, jadi format ini gunanya itu untuk mengizinkan semua VLAN kecuali VLAN 13 untuk berkomunikasi dengan server ya. Jadi seperti itu kesimpulan dari format any ini. Nah, sebelumnya di ACL ini ada in dan out. Nah, yang di Gigablade 0/0 ini akan menjadi in, lalu di Gigablade 0/1 ini menjadi out. Nah, apa sih perbedaan dari in dan out ini? Kalau di Gigablade 0/0 ini, kalau di in kan, VLAN yang di sebelah sini tidak bisa mengakses dimulai dari router dan server. Tetapi kalau di Gigablade 0/1 ini di out kan, VLAN yang di sebelah sini bisa berkomunikasi dengan router, tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan server. Nah, itu perbedaan in dan out. Sekarang kita masuk ke interface Gen 0/0 ya, sudah ini. Lalu kita ketik IP access group. Sini coba tanda tanya. Nah, sini kita pilih nomornya itu 1 aja. Enter. Oh ya, lalu di sini coba kita tanda tanya lagi. Nah, di sini ada in dan out. Oke, ini ada inbound paket dan out ini ada outbound paket. Nah, kita pilih in aja. Ini in. Enter. Nah, sekarang kita coba ping lagi di sini. Pertama-tama kita delete dulu. Coba di sini ke sini. Successful. Lalu di sini ke sini. Masih successful juga. Kita coba di VLAN 13 ke sini. Nah, dia akan valid atau dia akan terblokir karena kita ngeblokir yang VLAN 13 supaya tidak bisa berkomunikasi dengan server. Tetapi VLAN yang lain itu masih bisa ya, karena
karena kita belum memasukkan konfigurasinya. Kita hanya mengkonfigurasi di pilihan 13 saja, yaitu konfigurasi mengenai ACL standarnya. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi splash numbernya. Nah, di sini ada studi kasus. Tiba-tiba di pilihan 11, ini kedatangan penyusup ya, atau penyusup ini. Nah, lalu kita akan masuk ke switch, enter, enable lagi, config, terminal, lalu interface, FA0/8, support access pilihan 11. Oke, enter, lalu kita percepat dulu. Sekarang kita masuk dan masukkan IP configuration-nya sini. Nah, sudah muncul ya. Nah, lalu kita akan lanjut ke router untuk mengkonfigurasi pemblokirannya ya. Sini kita exit dulu. Lalu IP access list standar 1, lalu enter. Nah, di sini kita itu memerlukan suatu angka. Saya deny-nya itu terbaca dari tengah ya. Kita pilih angkanya itu 12, lalu deny host. Nah, kenapa kita pilih host? Karena sekarang kita memblokirnya itu hanya satu alamat IP saja. Sini IP dari PC anomali ini. Kita coba lihat. Oke, titik 4 ya. 123, 123.4, lalu enter. Sekarang kita cek lagi do show access, enter. Nah, di sini sudah ada ya, sudah terdaftar juga di sini 12. Sekarang kita coba ping lagi di sini. Pertama itu di pilihan 11 dulu di sini ya. Masih successful. Kita coba delete dulu supaya nggak banyak ya. Sebelah sini successful, tapi kita coba divisi anomali ini ke server. Nah, dia akan violate ya, karena dia sudah diblokir tadi melalui konfigurasi di router ini ya. Nah, jadi seperti itu saja contoh dari konfigurasi sequence nomornya. Nah, yang selanjutnya kita akan konfigurasi web server sederhana. Tetapi sebelum itu kita hapus dulu access list standarnya. Sini, no, IP. Ini IP. Ini kita hapus. Oke, sudah ya. Nah, lalu setelah dihapus, kita akan ke server dulu ya. Lalu ke service. HTTP ini, kita ke index, lalu edit. Nah, di sebelah sini kita blok dulu. Kita beri nama hello, welcome, come to my channel. Oke, kita save aja. Yes. Lalu kita coba di sini web browser. Lalu di sini kita masukkan IP dari server 1 yaitu 16.23.2. Enter. Nah, di sini sudah ada ya. Hello, welcome to my channel. Nah, sekarang kita akan coba mengkonfigurasi ACL expandernya. Tetapi sebelum itu di sini ada studi kasus. Yang pertama itu ada deny HTTP to server 1. Artinya tidak memperbolehkan HTTP ke server 1. Lalu yang kedua itu format all VLAN to server 1. Artinya mengizinkan semua VLAN ke server 1. Lalu yang ketiga itu mengizinkan VLAN 12 ke server 2. Lalu yang keempat, permit VLAN 13 to server 3. Artinya mengizinkan VLAN 13 ke server 3. Sekarang kita mulai ke deny-nya. Nah, lalu di sini kita masuk ke routernya. Enable config terminal. Lalu ketik access list 100. Coba tanda tanya. Nah, kita pilih deny. Tanda tanya lagi. Nah, di sini kita pilih TCP ya, atau Transmission Control Protocol. Nah, ini kita ketik TCP, tanda tanya lagi.
Lalu di sini kita pilih ini, tanda tanya lagi. Nah, banyak ya. Di sini any host, karena kita cuman membutuhkan IP dari server saja ya. Di sini juga tertera ini studi kasusnya tidak mengizinkan HTTP ke server 1. Lalu di sini kita ketikkan IP-nya 16.23.2. Lalu coba tanda tanya lagi. Nah, di sini kita pilih AQ ya. AQ ini adalah match only packet on a given port number. Nah, kita coba ketik AQ, terus tanda tanya lagi. Karena kita akan menggunakan www atau World Wide Web atau HTTP. Nah, di sini HTTP itu angkanya itu 80 ya. Oke, kita ketik 80 lalu enter. Sekarang kita konfigurasi yang keduanya itu adalah mengizinkan semua VLAN ke server 1. Sini kita ketik access list lagi, lalu IP-nya itu 172 yang server 1 ya. 16.23.2. Enter. Sekarang kita konfigurasi yang ketiganya atau mengizinkan VLAN 12 ke server 2. Di sini kita akses list lagi 100, lalu permit IP. Sini network dari VLAN 12 itu 124.0. Wildcard max-nya 255. Lalu hostnya itu ke server 2 yaitu 172.16.23.3. Enter. Sekarang lanjut yang keempat yaitu mengizinkan VLAN 13 ke server 3. Access list 100 permit IP 125.125.0. Wildcard max-nya 0000.255. Lalu hostnya ke server 3 172.16.23.4. lalu enter. Dan sekarang kita coba cek lagi do show access. Bentar. Nah, di sini sudah ada ya. Pertama ada deny TCP any host. Di sini ada AQ www. Di sini permit IP any host. Nah, di sini juga sama ada permit dari VLAN 12 ke server 2. Ini juga sama permit dari VLAN 13 ke server 3. Nah, lalu setelah itu kita jangan lupa mengizinkan IGRP-nya ya, supaya tidak ikut terblokir ya. Di sini kita ketik IP access list expanded 100, lalu enter. Lalu di sini kita pakai angkanya itu 5, lalu permit IGRP ininya 2 kali ya, ini lalu enter. Nah, sekarang kita akan memblokir atau kita akan menginkan gigabyte yang 0 ini. Nah, sekarang kita akan konfigurasi interface gigabyte 0/0. Coba masuk ke sini interface G0/0. Enter. Dan masuk IP access groupnya itu 100, lalu in. Nah, sekarang kita akan coba dari webnya, web PC1 ke server 1 ya. Kita coba. Tunggu dulu ya, sedikit nge-lag. Nah, di sini ketikan IP-nya itu 172.16.23.2. Enter. Nah, jika menggunakan HTTP ini tidak akan berhasil ya. Coba sekarang kita memakai HTTPS. Ini HTTPS, lalu enter. Nah, jika kita menggunakan HTTPS, itu akan berhasil dan akan munculkan hello welcome to my channel.
Nah, lalu sekarang kita akan menguji sensibilitasnya dari format VLAN to server 1. Itu berarti semua VLAN itu bisa mengakses ke server 1. Ini successful ya, VLAN 11, VLAN 12 successful juga, VLAN 13 successful juga. Nah, sekarang kita akan coba format VLAN 12 to server 2. Nah, itu berarti hanya VLAN 12 saja yang bisa mengakses ke server 2. Kita coba di sini. Successful. Lalu coba di sini ke sini. VLAN 11 itu akan valid ya. Lalu coba VLAN 13 ke sini. Akan valid juga sama karena hanya VLAN 12 saja yang bisa mengakses ke server 2. Ini kita coba yang format VLAN 13 to server 3 atau hanya VLAN 13 yang bisa mengakses server 3. Kita coba di sini. Kita hapus dulu. Kita coba di sini. Ini in progress, coba klik. Successful ya. Di sini ke sini. Valid. Di sini ke sini. Valid. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan semua studi kasusnya ya, atau kita sudah mengkonfigurasi dua jenis ACL. Yang pertama itu jenis standar, yang kedua expanded. Nah, jadi cukup segitu saja untuk implementasi dari ACL ini atau Access Control List ini. Kita sudah mempelajari apa itu ACL, fungsinya apa, jenisnya ada berapa, dan implementasinya itu seperti apa, atau cara kerjanya itu seperti apa. Nah, jadi segitu saja video saya kali ini tentang ACL atau Access Control List ini. Kita akan ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.